just fucking with him. I got nothing to do. Running through these tracks like the boys on my shoe, so don't get giddy. Tell that hoe we I can beat up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfi Syahrin dengan NIM 180210119. Saya akan mempresentasikan tentang distribusi logistik. Pengertian distribusi. Menurut Cambridge Dictionary, distribusi memiliki makna proses pemberian hal-hal kepada beberapa orang, atau menyebarkan atau memasok barang atau sumber daya lainnya. Lebih lanjut, distribusi juga sering diartikan sebagai bentuk posisi atau susunan dari sesuatu di ruang dan waktu, seperti mendistribusikan kekayaan. Distribusi bisa diartikan sebagai saluran yang bisa digunakan oleh produsen untuk menyampaikan barang maupun layanan jasa mereka kepada konsumen. Maka kita mengenal istilah distributor yang siap melakukan tugas tersebut. Distribusi memiliki peran penting dalam menyediakan kebutuhan manusia. Distribusi merupakan penyaluran hasil produksi kepada barang dan jasa dari produsen ke konsumen untuk memenuhi kebutuhan manusia. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Dalam buku pengantar ilmu ekonomi makro tahun 2004 karya T. Gilarso, proses distribusi adalah penyaluran hasil produksi dari produsen yang membuatnya kepada konsumen yang memerlukannya. Distribusi itu menjadi bagian penting dari seluruh proses kegiatan ekonomi yang dewasa ini biasa disebut pemasaran, perdagangan, dan perhubungan atau pengangkutan menyelenggarakan suatu fungsi yang sangat penting dalam dunia ekonomi modern. Adanya penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen mendorong kelancaran pemasaran. Tujuan distribusi merupakan untuk memastikan keberlangsungan kegiatan produksi dan memastikan produk diterima oleh konsumen dengan baik. Saluran distribusi. Saluran distribusi itu dibagi dua. Ada saluran distribusi langsung, dan yang kedua ada saluran distribusi tidak langsung. Saluran distribusi langsung. Saluran distribusi langsung adalah saluran distribusi yang dalam proses penyaluran barang dari produsen dilakukan secara langsung ke konsumen. Contohnya, seorang petani menjual barang hasil pertaniannya secara langsung kepada konsumen, atau dengan cara mendirikan warung pinggir jalan milik sendiri sehingga harganya lebih murah. Saluran distribusi tidak langsung. Saluran distribusi tidak langsung adalah saluran distribusi yang dalam proses penyaluran barang dari produsen kepada konsumen dilakukan dengan terlebih dahulu melalui suatu lembaga distribusi seperti distributor, pedagang besar, agen, dan pedagang eceran. Setiap tahapan saluran distribusi akan menimbulkan biaya sehingga pelaksanaan distribusi cara panjang ini akan menyebabkan harga barang dan jasa lebih mahal. Semakin panjang jalur distribusi suatu barang, harga barang tersebut akan semakin mahal. Contohnya, bisa lewat pedagang yang membeli dan menjual kembali hasil produksi tanpa merubah bentuk dan tanggung jawab sendiri dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Kemudian pedagang menjual hasil produksi ke konsumen, bisa di pasar. Faktor yang mempengaruhi dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam distribusi, hasil produksi yang disalurkan kepada konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor pasar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pasar merupakan tempat orang jual beli. Pada faktor pasar, saluran distribusi dipengaruhi oleh pola pembelian konsumen, seperti jumlah konsumen, letak geografis, jumlah pesanan atau kebiasaan dalam pembelian. Faktor barang pertimbangan dari segi barang bersangkut paut dengan nilai unit, besar dan berat barang, kemudian mudah rusaknya barang, standar barang, dan pengemasan. Pengertian logistik. Logistik adalah serangkaian proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap suatu proses perpindahan baik barang atau jasa, energi ataupun sumber daya yang lain dari tempat awal menuju tempat tujuan.
logistik juga merupakan seni mengirim barang secara modern, yang mana terdapat tahapan serta fungsi yang berguna untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum, atau definisi logistik adalah sebuah ilmu yang mencakup beberapa hal seperti penyimpanan, pemeliharaan, penyaluran, dan juga penghapusan pada alat dan barang tertentu. Selain itu, juga terdapat penghapusan barang atau jasa yang sudah tidak layak guna. Secara umum, logistik ini memiliki tujuan untuk membuat pengiriman barang menjadi lebih efektif. Beberapa ahli juga ada yang mengatakan bahwa pengertian logistik adalah suatu rangkaian upaya yang mencakup efektivitas perencanaan, implementasi, sampai pengawasan atas suatu proses perpindahan produk, barang atau jasa, energi atau sumber daya lain dari mulai titik awal hingga titik pengguna. Berdasarkan penjelasan tadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa pengertian logistik adalah bagian dari ilmu manajemen yang mana proses rangkaian aktivitasnya saling berkaitan dan dikerjakan secara bertahap, serta memiliki tujuan dalam mengelola dan juga memelihara barang ataupun alat perlengkapan tertentu. Pengertian logistik menurut para ahli. Untuk lebih mudah dalam memahami pengertian logistik, mari kita simak pengertian logistik berdasarkan para ahli. Menurut Christopher mengatakan bahwa pengertian logistik adalah suatu proses yang dilakukan secara strategis dalam mengelola pengadaan, pergerakan, dan juga penyimpanan material suku cadang serta barang jadi dan aliran informasi terkait dengan organisasi melalui jaringan pemasarannya. Dalam prosedur di mana profit perusahaan, baik untuk saat ini maupun di masa depan, baik dimaksimalkan seefektif mungkin. Menurut Donald Walters menjelaskan bahwa pengertian logistik adalah fungsi yang lebih melibatkan alur perpindahan, mengatur perpindahan suatu produk dan menyimpan material dalam perjalanannya dan pengirim awal, dengan rantai pasok dan sampai di tujuan pelanggan akhir. Distribusi logistik. Distribusi merupakan salah satu komponen dari suatu sistem logistik yang bertanggung jawab akan perpindahan material antar fasilitas. Distribusi berperan dalam membawa bahan baku beserta komponen lainnya dari pemasok kepada perusahaan dan membawa produk jadi dari perusahaan ke konsumen. Namun, proses distribusi memiliki lingkup yang lebih luas daripada sekedar transportasi. Menurut Kopra dan Mendel tahun 2007, distribusi adalah faktor penentu dari seluruh keuntungan sebuah perusahaan karena hal tersebut mempengaruhi biaya rantai pasok sekaligus kesan konsumen secara langsung. Seluruh aktivitas logistik dilakukan untuk mencapai satu tujuan tertentu, yaitu demi tersedianya suatu produk barang yang tepat waktu dan hingga di lokasi yang tepat. Sehingga ada beberapa serangkaian kegiatan logistik yang harus dilakukan perusahaan, yaitu pengadaan barang, kegiatan produksi, dan distribusi. Dalam prosesnya, aktivitas logistik mempunyai standar performa tertentu yang harus diraih. Adapun tingkatan kinerja yang harus diraih dalam kegiatan logistik adalah lahirnya keseimbangan antar kualitas pelayanan yang diinginkan oleh pelanggan dengan seluruh biaya yang dikeluarkan demi menyentuh tujuan akhir perusahaan. Bowersock mengatakan setidaknya terdapat dua faktor utama dalam menentukan tingkat kinerja logistik. Pertama, faktor pelayanan, yaitu suatu tingkat pelayanan yang dihadirkan perusahaan pada konsumennya. Kedua, faktor biaya, yaitu besarnya nominal biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghadirkan pelayanan yang baik pada konsumennya. Strategi distribusi logistik. Direct shipping. Strategi pertama yang perlu Anda ketahui adalah direct shipping. Strategi bekerja dengan layanan point to point dengan menghilangkan fasilitas perantara. Contohnya, jika Anda menggunakan strategi ini, pasti tidak akan asing dengan istilah DSD, Direct Store Delivery. DSD adalah pabrik pengirim barang secara langsung kepada outlet retail. Berikutnya yang perlu Anda tahu adalah karakteristik direct shipping yang biasanya menyebabkan barang mudah rusak, namun cenderung cocok mengatur sirkulasi arang dengan volume besar atau produk spesial. Yang kedua ada strategi warehousing distribution.
Strategi distribusi warehousing adalah strategi dengan menyimpan produk terlebih dahulu di gudang atau pusat distribusi sebelum barang tersebut akan dikirimkan ke toko. Karakteristik barang dengan strategi distribusi warehousing bisa menjadi tahan lama. Selain strategi ini cocok untuk barang dengan volume yang besar dan produk dengan resiko tinggi. Yang ketiga, ada strategi cross-docking. Berikutnya adalah strategi yang perlu Anda kenal adalah strategi cross-docking. Strategi ini merupakan proses dalam memindahkan produk secara langsung dari dermaga atau tempat penerimaan ke dermaga atau tempat penerimaan tanpa penyimpanan sementara. Penggunaan strategi cross-docking biasanya dapat diterapkan pada toko serba ada, toko bahan pokok, perusahaan truk, air kargo. Anda dapat memperhatikan karakteristik dari barang yang menggunakan strategi cross-docking. Biasanya merupakan barang musiman, barang promosi, store spesifik pallets, dan item barang dengan volume tinggi. Secara garis besar, fungsi dasar dari manajemen distribusi dan transportasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat melakukan segmentasi dan menentukan target service level. Yang kedua, menentukan mode transportasi. Yang ketiga, melakukan konsolidasi informasi pengiriman. Yang keempat, melakukan penjadwalan dan penentuan rute pengiriman. Yang kelima, memberikan layanan nilai tambah. Yang keenam, menyimpan persediaan. Dan ada beberapa komponen penting dalam logistik dan distribusi. Pada zaman global sekarang, logistik memang memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia bisnis. Jadi, tidak mengherankan jika banyak perusahaan memilih layanan logistik dan transportasi di Indonesia untuk mempermudah segala kegiatan dalam rantai pasokan. Ada beberapa komponen penting yang mempengaruhi kelangsungan aktivitas logistik ataupun distribusi, yaitu transportasi, inventory, penyimpanan, pelayanan, dan administrasi. Beberapa komponen tersebut sangat berpengaruh dalam kegiatan logistik. Tapi, beberapa penelitian menyebutkan bahwa transportasi memiliki peranan yang sangat besar terhadap biaya dan kelancaran aktivitas logistik. Transportasi berperan penting karena proses pendistribusian barang dari pemasok ke konsumen secara lintas ruang dan waktu. Pemindahan barang dari pemasok ke konsumen juga dilakukan dengan cepat oleh transportasi. Aliran barang dari distributor ke konsumen sangat mempengaruhi besarnya biaya logistik. Setiap pergantian kegiatan dalam proses pengiriman barang dari distributor ke konsumen memiliki biaya logistik yang berbeda. Semakin baik proses pendistribusian, maka semakin murah juga biaya logistik yang diperlukan. Melihat secara keseluruhan, jadi bisa disimpulkan bahwa transportasi memang memiliki peranan yang sangat penting. Untuk itu, tidak mengherankan jika sudah banyak perusahaan yang mengandalkan jasa logistik Indonesia untuk mengurus segala proses logistik dan distribusi. Sekian dari presentasi saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.